Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianingsih Nur Fitri, SSTMT, asal Politeknik Bosowa, berlokasi di Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan materi pekerti dari Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI, yaitu penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Baik, dimulai dari teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, sebelum membahas secara teknis dan khusus mengenai penyusunan buku sebagai bahan ajar, secara mendasar kita perlu mengetahui bahwa bahan ajar itu merupakan suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut National Center for Competency Based Training, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jenis bahan ajar ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun, dari keempat jenis bahan tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Nah, fungsi bahan ajar ya dibedakan menjadi 3 macam menurut Prastowo dalam Lestari. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, di antaranya sebagai satu-satunya sumber belajar serta pengawas dan pengendali proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual. Nah, ini diantaranya sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, serta sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Sedangkan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara saling memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok tersebut, dan petunjuk tentang bagaimana proses pembelajaran kelompok itu sendiri. Dan terakhir, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama. Jadi secara umum bisa digambarkan bahwa fungsi bahan ajar ini sebagai petunjuk atau yang bersifat sebagai sumber. Kemudian, berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli, maka bahan ajar dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak, yaitu yang terdiri dari buku, modul, handout, dan lembar kerja, dan bahan ajar non-cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparencies atau OHT. Nah, buku yang secara umum kita kenal yaitu merupakan bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Nah, buku ini biasanya disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, serta dilengkapi dengan gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku ini bisa sangat membantu para guru dan dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah handout. Nah, handout ini merupakan bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Nah, guru ataupun dosen dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah modul. Nah, modul ini adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru atau dosen. Jadi dengan modul ini sifatnya
lebih mandiri karena peserta didik bisa dengan sendirinya belajar sendiri. Jadi oleh karena itu modul ini harus berisi lengkap dengan petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi tersebut. Yang terakhir adalah lembar kerja peserta didik atau yang biasanya disebut dengan LKS. Nah, materi ajar yang sudah dikemas dengan sedemikian rupa secara struktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Jadi sifatnya antara modul dan LKS ini sama-sama diharapkan bisa membantu peserta didik belajar secara lebih mandiri. Nah, pengembangan bahan ajar sangat perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran yang dinamis dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar itu terdiri dari beberapa hal, diantaranya yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks, dan terakhir yaitu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi pengembangan bahan ajar ini sangat perlu dilakukan melihat dari tujuan-tujuan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, prinsip pengembangan bahan ajar ini terdiri dari 3 ya. Yang pertama yaitu relevansi, di mana relevansi ini adalah kesesuaian. Jadi bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP. Yang kedua adalah konsistensi, ya, di mana keajegan antara bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang terakhir adalah adekuasi. Adekuasi atau kecukupan. Artinya cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan dan bahan ajar yang tidak terlalu sedikit dan tidak boleh juga terlalu banyak. Nah, langkah pemilihan ya dari suatu bahan ajar yang pertama mengidentifikasi CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Lalu memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi. Lalu yang terakhir adalah kita memilih sumber bahan ajarnya. Nah, cangkupan dari suatu bahan ajar itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah terdiri pengetahuan. Pengetahuan ini harus mengungkap fakta di mana mudah dilihat dengan cara disebutkan namanya, jumlahnya, atau bagian-bagiannya. Yang kedua adalah konsep. Nah, konsep ini harus terdiri dari definisinya, identifikasi, klasifikasi, atau ciri-ciri khususnya. Prinsip, dan kemudian juga ada prosedur atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara berurut. Kemudian bahan ajar juga harus menyangkut keterampilan. Keterampilan ini di mana kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, dan menggunakan peralatan dan teknik kerja. Nah, yang terakhir adalah nilai atau sikap. Nah, nilai atau sikap ini yang harus terdiri dari nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, semangat bekerja, dan mau menerima pendapat orang lain. Selanjutnya dari ruang lingkup. Nah, ruang lingkup suatu bahan ajar itu dilihat dari keluasan, wide, menggambarkan seberapa banyak materi atau isi yang dimasukkan dalam suatu bahan pembelajaran. Sedangkan dari sisi kedalaman atau deep-nya itu seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh para mahasiswa.
Kemudian, urutan bahan ajar atau sequence-nya terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan prosedural, di mana menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua adalah pendekatan hierarkis, di mana menggambarkan urutan yang berjenjang dari yang mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Jadi kalau pendekatan prosedural itu tahapan secara berurut, sedangkan hierarkis ini jenjangnya mulai dari yang tersulit sampai yang paling mudah sampai ke yang paling sulit. Nah, kerangka dan langkah yang harus dilakukan untuk menulis buku ajar ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, RPS ini perlu disusun itu bertujuan untuk sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pelajaran. Kemudian RPS itu akan berfungsi sebagai materi atau substansi dari buku ajar. Dan yang ketiga yaitu RPS memuat CPMK atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan adalah menyusun outline. Nah, dalam menyusun outline ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus membuat pendahuluan. Nah, pendahuluan ini terdiri dari deskripsi mata kuliah, yang kedua yaitu CPMK dan sub CPMK, petunjuk penggunaan buku ajar, dan kompetensi prasyarat. Nah, sedangkan untuk bagian isi, ya, bagian isi dari suatu buku ajar ini terdiri dari judul atau topik pembelajaran, jadi itu harus ditentukan. Kemudian uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran diikuti dengan contoh atau kasus, kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran, tugas, kemudian evaluasi, serta kunci jawaban. Di mana kunci jawaban ini harus sesuai antara jumlah bab dengan jumlah kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah bagian akhirnya, itu harus terdiri dari daftar pustaka, kemudian glosarium atau daftar singkatan kata, di mana wajib untuk kum dosen. Yang ketiga adalah indeks, kemudian lampiran sesuai dengan kebutuhan mata kuliah masing-masing, lalu tak lupa juga dengan biografi penulis. Kemudian, selain hal itu, perlu juga dilengkapi dengan perlengkapan buku ajar. Nah, perlengkapan buku ajar ini biasanya terdiri dari cover atau judul besar buku, kemudian lembar persembahan, ini sesuai kebutuhan, kemudian kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya, tentang mengembangkan evaluasi atau penilaian. Nah, penilaian ini adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Nah, penilaian ini harus bersifat kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, sebagaimana penilaian terhadap bahan ajar itu sangat perlu dilakukan karena hal ini bisa memperbaiki kebutuhan belajar mahasiswa sebagai konteksnya. Jadi bisa dilihat di sini di desain pembelajarannya seperti itu. Kemudian, ada beberapa aspek penting yang dinilai dari suatu bahan ajar. Yang pertama yaitu materi atau isi, yang kedua penyajian materi, yang ketiga keterbacaan, yang keempat teks atau wacana, dan gambar atau ilustrasi, yang kelima adalah kebahasaan. Nah, materi atau isi dari suatu bahan ajar itu harus memenuhi beberapa aspek, yaitu bahan pembelajaran yang disajikan di dalam buku ajar harus sesuai dengan kesesuaian materi dengan silabus yang dikembangkan.
Kemudian seleksi dan organisasi materi sesuai dengan pemahaman pembelajar. Yang kedua adalah penyajian. Nah, aspek penyajian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa subaspek. Yang pertama, tujuan atau indikator penyajian pembelajaran dinyatakan secara jelas, penyajian bahan ajar secara terintegrasi dan sesuai dengan karakteristik pembelajar. Yang ketiga, penyajian bahan ajar mendorong pembelajar secara aktif dan kreatif. Yang ketiga, yaitu keterbacaan, di mana keterbacaan ini dinilai dari tingkat kemudahan bahasa, yaitu kosakata, kalimat, paragraf, dan wacana bagi kelompok atau tingkatan peserta didik. Yang keempat adalah teks wacana dan gambar atau ilustrasi. Nah, isi teks atau wacana tidak mengarah kepada agama dan keyakinan tertentu. Isi teks atau wacana tidak mengarah kepada latar belakang suku tertentu. Isi teks atau wacana tidak mengarah kepada strata sosial tertentu. Kemudian isi atau teks wacana tidak mengarah pada gender tertentu. Seperti itu. Yang kelima adalah kebahasaan, yaitu sarana penyampaian dan penyajian bahan yang menjadi ukuran kualitas belajar atau kualitas bahan ajar. Itu dinilai dari teks menggunakan tata bahasa yang tepat, instruksi jelas dan mudah dipahami, instruksi menggunakan struktur yang tepat, latihan yang dikembangkan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, secara tata bahasa. Nah, validasi kelayakan bahan ajar ini yang dikembangkan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu uji coba keterbacaan atau readability bahan ajar. Yang kedua, penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. Yang ketiga, uji terhadap capaian skor hasil belajar. Nah, proses evaluasi bahan ajar ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, komponen kelayakan isi mencakup kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai, kesesuaian dengan perkembangan anak atau mahasiswa, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat dan penambahan wawasan, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Komponen yang kedua yaitu komponen kebahasaan yang mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Yang ketiga, komponen penyajian yang mencakup kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi atau daya tarik, interaksi dan pemberian stimulus dan respon. Yang keempat adalah kelengkapan informasi. Sedangkan komponen kegrafikan ini mencakup penggunaan font, layout, ilustrasi, dan desain tampilan. Yang kelima yaitu variabel dalam evaluasi. Nah, idealnya evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak, materi, biaya, dan distribusi. Namun ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau adanya kendala lain yang terjadi. Maka terdapat beragam format alat bantu dalam mengevaluasi. Nah, setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukannya evaluasi ini dan memperhatikan media bahan ajar yang akan dievaluasi. Nah, berikut ini merupakan contoh lembar evaluasi dari suatu bahan ajar cetak. Jadi di sini bisa dilihat ya dari contoh ini kita bisa melihat ini adalah salah satu contoh lembar evaluasi. Di sini nanti akan ditampilkan apakah bagaimana kecermatan isi, ketepatan cakupan isi, dan seterusnya. Ini juga merupakan salah satu contoh dalam evaluasi untuk penilaian bahan ajar. Nah, dari tabel di atas yang sebelumnya kita lihat, kita dapat melakukan analisis penilaian. Nah, setelah melakukan penilaian terhadap bahan ajar,
maka kita melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar selanjutnya. Setelah itu, baru dihasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan terhadap bahan ajar. Apakah sudah mencapai tingkat kelayakan yang sesuaikah antara tujuan dengan ketepatan terhadap isi dan materi, serta apakah perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut atau tidak. Sebagai penutup, pengembangan buku ajar atau daras harus dilakukan sesuai dengan kurikulum dan dinamika yang ada. Nah, evaluasi buku ajar juga sangat perlu dilakukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai CPL. Saya kira cukup sekian ringkasan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.